Nih, keterampilan itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, indikator pencapaiannya itu yang pertama, kamu harus mengetahui kegunaan data statistika. Biasanya data statistika itu digunakan untuk banyak wawancara, bisa angket, iya, observasi ya. Jadi makanya nanti aku kalau misalkan skripsi ini penelitian deh, kan aku pakai wawancara ya sama angket misalkan. Kalau misalkan aku wawancara atau tes soal itu ada angketnya. Jadi nanti misalkan dari 30 siswa yang bener 10 misalkan. Terus yang 5-nya lagi bener setengah gitu kan, 5 soal. Terus yang sisanya misalkan betulnya 1 apa salah semua. Nanti kan di situ kita bakal kelihatan kan kalau kita buat tabel, terus habis dari tabel kita olah menjadi sebuah diagram batang atau diagram garis. Nanti kan kalau diagram batang dia bakal bentuknya begitu kan, menurun gitu kan, atau ya. Terus kalau misalkan kita buat diagram lingkaran bisa dari persenan, misalkan dari 10/30 anak dikali 100 berapa persen tuh misalkan. Nanti dibuat diagram lingkarannya dapat persenannya berapa gitu. Terus kalau di derajatin sama caranya kayak gitu, cuma bedanya dia pakai 360 karena kan derajat 360. Nah, dengan mengumpulkan data dan mengolahnya, terus menyajikan data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran, membuat kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi dari data. Lalu kita menganalisis hubungan data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Yang terakhir, kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Nah, statistik adalah hasil dari proses pengolahan. Jadi sebuah data yang udah diolah itu adalah disebutnya statistik, hingga penarikan kesimpulan dari data dalam bentuk nilai-nilai ukuran. Statistika itu ilmunya mempelajari pengolahan data, analisis data, sehingga penarik kesimpulan dari data tersebut. Contohnya ada datum dan data. Datum dan data itu beda. Datum itu adalah keterangan atau informasi suatu pengamatan. Contohnya kendaraan yang digunakan Ani untuk mudik, itu datum, keterangan kan. Tapi kalau data adalah seluruh keterangan atau informasi tentang suatu permasalahan yang diambil dari populasi. Contohnya penyakit para pemudik gitu. Contohnya kayak aku nih, data seluruh siswa kelas 7 SMP Al Fikri. Sampelnya bisa aja cuma 7 Al-Kindi. Jadi populasi itu adalah seluruh objek atau individu, karakteristik semua lengkap, jelas. Sampel adalah bagian dari populasi. Jadi bagian dari populasi yang kita ambil adalah sampel. Dia itu memiliki karakteristik tertentu. Misalkan kamu menelitinya siswa yang berbadan di bawah berapa 150 gitu kan misalkan. Nah, itu sampel misalkan. Kan ada karakteristiknya. Contohnya populasi siswa SMP di Kota Depok. Sampelnya siswa SMP Al Fikri. Cara membuat data statistik, kita mengumpulkan data dulu, lalu penyajian, baru pengolahan. Nah, pengumpulan data itu ada 3 cara. Nih aku bilang, wawancara, angket, observasi. Skripsi aku pakai 2 di sini. Seharusnya sama. Angket juga termasuk sih, cuma bedanya aku tes uji coba soal. Nah, di sini wawancara itu pengumpulan data yang diperoleh bertanya langsung ke responden. Kalau angket, data yang diperoleh dengan menyajikan variasi pertanyaan yang mendukung topik yang diteliti. Kau pernah nggak ngisi angket dari orang gitu, dikirimin, tolong ya isiin angket aku gitu kan? Angket itu kayak yang gimana sih? Nggak kebayang. Dia mirip wawancara deh, tapi biasanya jawabannya itu pilihan ganda. Kayak gini. Angket. Apakah kamu sering tidur malam di atas pukul 10? Ya, tidak, sering, kadang-kadang. Ya. Itu angket. Observasi adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Contohnya di sini ada data mahasiswa UPI jurusan matematika.
di sini ada 30 siswa, ada jenis laki-lakinya, ada jenisnya 2 laki-laki dan perempuan. Ini udah dibedain dong ya. Oh, dia dibedainnya pakai angka. Jadi keterangannya kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan. Data yang telah diperoleh dapat disajikan dalam 3 cara yang tadi aku bilang. Jadi udah dikumpulin datanya lalu disajikan. Disajikannya itu dengan diagram batang yang tadi aku bilang, lingkaran, diagram garis. Di SD kelas 5 kan udah belajar ya. Udah kan? kelas 7 udah juga statistika, cuma statistika yang diajarin gua itu kayak buat diagram-diagram tadi doang. Batang. Itu waktu kelas 7. lingkaran. Iya. Kalau tadi berarti udah perhitungannya ya? Ya pas kelas 8 udah mulai belajar yang itu. Oke. Terus median untuk data genap dan data ganjil. Nih, bisa kamu lihat di sini. Tadi kamu bilang cari median. Median itu apa, Dek? Tengah-tengah. Iya, nilai tengah. Gitu. Kita mau bikin video cepet. Sini mati sudah. Oke, yang sini dulu. Oh, belum. Zam, kan katanya kamu udah bikin nih, ya kan? Di sini Y, di sini X ya. Katanya waktu itu ditunjukkan oleh sumbu X, berarti waktu yang ini. Waktu itu ada 0, ini udah benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sinilah. Nah, jarak itu kilometer. Di sini katanya hitungannya itu sumbu Y, berarti jarak itu yang ini nih. Nah, hitungan 0, di sini langsung aja nih, 15, sini 30, sini 45, sini 60, sini 75, atasnya lagi sini 90. Nah, sekarang berarti caranya kan 1 sama 15 ya, berarti gini. Nah, ini juga sama, itu nih satu-satu yang sesuai pokoknya sampai 90, sampai 6, berarti sampai 6 sama 90. Banyak banget, kakak cukup lah bu. Cukup, ini udah cukup. Oh berarti 90 tuh nolnya nggak ada gitu. Apa ini sih yang beda? Kan kalau Kan aku 90 hanya ingin kebanyakan. menyambungkan. Ini kan angkanya udah ada 90. Lihat dong angkanya. Oke, oke. Belas. Berarti
tapi beda turunnya. Seru kayaknya ya. Apa? Ada ya juga misalkan. Oh, lebih seru lagi Bu. Karena saya tiap perlu menghitung gitu. Tinggal duduk mana, Ya. digendong. Nah, oke. Yang 6 belum Bu? Jadi sini aku bantu. Coba. Ini mau berdiri. Nah, berarti tinggal ditarik nih garisnya Zan sesuai titik. Jeng jeng. Inilah grafiknya. Nah, buatlah persamaan garis pada grafik tersebut. Oh my god. Ada yang 4. Siap deh Bu ya? Bu. Hah? Siap, Belum ya? kan? Kita belum pakai grafik mesinnya. Dua. Ini 1. Sekarang berarti yang ini 1,15 sama dan maaf 2,30. Nah, maka mencari M-nya adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Y2 nya berapa tadi? 30. Y1 nya 15. 2, 1. Berarti 30 kurang 15, 15 ya. 2 kurang 1, berarti M nya 15. Nah, terus grafik kesamaan grafiknya sama dengan Y karena 15 plus itu. Garis yang ini 0,5 berarti kok bisa 3/4 ya? Berarti yang ini azam Y sama dengan garis kalau di samping sejajar dengan garis P.
berarti KL lagi ini juga ya, sampai indeks P ya 34. Bunga 34. Ini 2/3 X. Ini 2/3 kan. Berarti Y-nya adalah 3/2.